Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Agus Putra Wates. Pada kesempatan hari ini saya mau sedikit berbagi tentang bagaimana cara setting dari sebuah mikrotik. Nah, bagaimana cara konfigurasi dasar mikrotik? Nanti akan saya coba share ke teman-teman semua. Saya juga masih tahap belajar, jadi mungkin dalam saya menjelaskan atau memberikan informasi agak berbeda dengan teman-teman yang mungkin sudah senior atau jauh di atas pengalaman saya. Yang pertama adalah buka Winbox. Di settingan Winbox ini, karena settingan default, maka tampilannya ada seperti ini. Usernya pakai admin, passwordnya kosong. Untuk connect dengan menggunakan MAC address. Terus connect. Karena mau konfigurasi awal, maka kita harus reset konfigurasinya biar semuanya jadi ke nol ya, nggak ada settingan di dalamnya. Kemudian akan reboot kembali. Nah, reboot, kemudian kita connect lagi. Nah, sudah klik lagi connect. Ini adalah tampilan defaultnya. Setelah di remove konfigurasi, tampilannya adalah seperti ini. Ether 1 sampai dengan Ether 5. Kebetulan saya menggunakan mikrotik RB75 GR75. RB75GR3. Yang pertama adalah tentukan untuk ISP masukan, mau dimasukkan di Ether berapa. Saya sudah mencolokkan ISP, saya taruh di Ether 1. Nah, Ether 1 ini akan saya beri nama Ether 1 ISP. Kemudian oke. Di Ether 1 sudah dirubah jadi Ether 1 untuk ISP. Kemudian setting untuk lokal. Saya colokkan untuk lokalnya di Ether 3. Nah, untuk Ether 3 nya saya kasih keterangan Ether 3 lokal. Kalau sudah oke, terus kita harus menentukan untuk outputnya atau ke kliennya, yaitu di Ether berapa. Saya akan buat untuk ke klien di Ether 4. Saya rubah Ether 4 nya tambah Ether 4 klien. Nah, setelah kita memberi nama untuk device ini, untuk tujuannya adalah memudahkan kita untuk mengetahui mana yang buat ISP, mana yang buat lokal, dan mana yang buat klien. Kemudian kita harus menentukan IP address. Nah, IP address ini saya akan beri untuk IP address yang lokal dulu. Saya setting lokal. Saya kasih contoh ini ya untuk lokalnya 10.10.10.10.1/24. Kalau sudah apply, oke. Nah, kemudian saya akan setting untuk Ether 4 nya untuk klien. Saya setting untuk Ether 4 kliennya, saya kasih di 11.11.11.1/24. Apply. Nah, sekarang saya sudah membuat IP address Ether 4 dan Ether 3. Untuk kemudian saya akan membuat DHCP server ya. DHCP server
untuk membuat header 4 dulu ya, header 4 klien dulu. Mau dibagi IP-nya berapa? Nah, di sini nih teman-teman ya, di ring berapanya di sini, mau dikasih berapa di sini. Nah, mau sampai di IP address 2 sampai 254. Udah naik. Untuk DNS nya di Google 8.8.8.8 tambah lagi 8.8.4.4. Setelah itu next aja. Nah, sekarang kita udah bikin untuk DHCP header 4 klien. Nah, sekarang saya akan membuat untuk DHCP server untuk header 3 lokal. Gimana caranya? Tinggal klik header 3 lokal, next. Nah, ini adalah untuk header 3 lokal, nggak usah terlalu banyak. Ringnya IP tidak usah terlalu banyak. Saya kasih sampai dengan 10 saja. Next. Oke. Nah, sekarang Mikrotik ini sudah memiliki IP. Kemudian setelah kita setting untuk DHCP server header 3 dan 4, sekarang kita mau setting untuk header satunya. Nah, ini saya mau bikin DHCP client. Jadi saya nggak setting IP manual, saya setting di DHCP client, terus ditambah header 1 ISP. Nah, karena ini adalah sumber internet, ketik biasa saja ya, ini ikut root otomatisnya. Jadi kita nggak setting root sendiri nanti ya. Kemudian play, oke. Nah, di sini ada keterangan full bound, jadi ini sudah selesai, sudah mendapatkan IP address. Nah, setelah kita menentukan DHCP client, kita lanjut ke setting DNS ya. DNS-nya kita setting, centang allow remote request, play, oke. Nah, di sini saya akan coba tes untuk ping Google ya. Ping 8.8.8. Caranya ping 8.8.8 terus enter. Nah, ini sudah terhubung dengan internet ya teman-teman ya. Supaya tidak ada gangguan dengan internet, komunikasi dengan internet, kita harus berikan firewall ya. Jadi firewall NAT, untuk channelnya SCRNAT, untuk actionnya kita isi masquerade. Kalau sudah apply, oke. Nah, untuk settingan untuk internet sudah ada. Kita akan cek apakah komputer ini sudah terkoneksi dengan internet. Nah, di sini masih ada tanda seru ya. Jadi laptop ini belum bisa terkoneksi dengan internet karena IP-nya lokalnya belum di setting. Caranya untuk setting bagaimana? Di sini kita akan setting, kita bikin untuk header 3 lokalnya di 10.10.10.10.1. Maka di sini akan saya isi selain IP tersebut. Saya bikin di 10.10.10.10. Nah, ini saya ganti yang untuk gateway-nya 10.10.10.1. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat apakah komputer ini terkoneksi dengan internet.
Nah, ini laptop komputernya sudah terkoneksi dengan internet ya. Untuk tanda serunya sudah hilang, berarti komputer atau laptop ini sudah bisa terkoneksi dengan internet. Nah, sekarang saya akan tes untuk tes internet. Saya coba untuk speed test. Saya akan buka browser ya. Saya buka browser, terus saya tes speed test. Kita akan lakukan speed test di sini. Kita lihat berapa speed yang keluar dari internet ini. Speednya, nah ini teman-teman ya, speednya sudah ada, yaitu sekitar 35 Mbps untuk downloadnya. Sekarang saya akan cek untuk browsing YouTube ya. Saya akan buka YouTube teman-teman ya. Buka YouTube, kita lihat bagaimana untuk jalannya internetnya. Nah, ini sudah ada internet. Nah, jadi mikrotik ini sudah bekerja ya teman-teman ya. Jadi sudah bisa terkoneksi dengan internet, sudah bisa buat browsing, sudah bisa buat trafficnya kelihatan juga nih teman-teman nih. Jadi pemakaiannya berapa kelihatan di mikrotik ini, di traffic ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi di mikrotik ini kita bisa lihat settingan ataupun tampilan apa dari traffic dan IP, kita bisa lihat di mikrotik ini. Nah, begitu aja teman-teman ya, sedikit berbagi bagaimana cara setting mikrotik, settingan dari awal sampai kita bisa mengakses internet. Hanya dengan beberapa langkah kita bisa men-setting sebuah mikrotik. Nanti juga kita bisa buat limitasi dan firewall atau yang macam-macam, ada mangle, ada firewall dan lain-lain. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya untuk kali ini ya, sedikit berbagi pengalaman mengenai bagaimana setting suatu mikrotik. Terima kasih buat teman-teman atas waktunya yang masih setia menonton channel Agus Putra Wates. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.